lagi dengan Kak Eda dan Kak Merlin. Ya, dalam hari ini kita mau IMPA bersama-sama. Nah, adik-adik yang ada di rumah silahkan berdiri. Kita akan masuk dalam pembukaan. Kita akan menyanyi Mars Pelkat PA bersama-sama dengan posisi sikap berdiri yang tegak. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah daun Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya dengan baik. Dan biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita akan membaca Mazmur. Nah, adik-adik yang ada di rumah silakan diambil Alkitabnya. Kita akan membaca kitab Mazmur yang pada hari ini yang terdapat di kitab Mazmur pasalnya yang ke-93. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kakak ulangi sekali lagi ya. Mazmur pasalnya yang ke-93, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Nah, adik-adik semua baca dalam hati, nanti kakak yang akan bacakan ya. Tuhan Raja yang kekal, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, telah bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi keperkasaannya daripada suara air yang besar. Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Nah, terima kasih adik-adik, silakan duduk adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian Firman-Mu Pelita.
Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Keluaran pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, mari kita berdiri. Keluaran pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan ia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Shalom adik-adik. Nah adik-adik, judul pembelajaran kita pada hari ini adalah Kemerdekaan Membawaku Berani Berkarya. Nah untuk itu adik-adik, Kakak Merlin mau mengajak adik-adik untuk mengingat kembali bahwa pada hari Senin 17 Agustus yang lalu kita sudah memperingati ulang tahun Indonesia yang ke-75 tahun. Nah adik-adik, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia pernah berada di dalam kondisi yang tidak baik seperti sekarang ini. Bisa dilihat adik-adik pada gambar ini memperlihatkan keadaan Indonesia yang masih dijajah oleh bangsa lain. Salah satu bangsa yang menjajah bangsa Indonesia adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda ini adik-adik menjajah Indonesia selama 350 tahun. Salah satu keadaan yang membuat bangsa Indonesia menderita pada zaman penjajahan Belanda adalah adanya pemberlakuan tanam paksa oleh tentara Belanda pada zaman itu adik-adik. Nah adik-adik, adanya sistem tanam paksa ini mengharuskan bangsa Indonesia bekerja bahkan tanpa diberi upah adik-adik. Nah bisa dibayangkan adik-adik betapa menderitanya bangsa Indonesia pada saat itu yang sudah dijajah dan diperintah lagi tanpa harus mendapatkan upah. Hal paling memprihatinkan lagi adik-adik bahwa selain dipaksa untuk menanam adik-adik, bangsa Indonesia juga sering disiksa jika kedapatan tidak bekerja adik-adik atau bahkan tidak diberi makan. Bisa dibayangkan kan adik-adik ketika kita harus bekerja keras tanpa diberi upah, tanpa dikasih makan, betapa lemahnya kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga hal itu dapat membuat bangsa Indonesia banyak yang sakit, bahkan meninggal dalam keadaan yang mengenaskan.
Nah, adik-adik, selain bangsa Belanda, bangsa Jepang juga pernah menjajah bangsa Indonesia. Bangsa Jepang menjajah bangsa Indonesia tidak lama seperti yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Namun, keadaan Indonesia juga tidak berada dalam keadaan yang baik, terutama pada masyarakat yang dikenakan untuk bekerja sebagai pekerja paksa. Selain dipaksa untuk bekerja, adik-adik, bangsa Indonesia juga tidak diberi upah, bahkan seringkali mendapatkan siksaan, sehingga hal itu membuat beberapa pekerja dari bangsa Indonesia yang harus mengalami sakit, bahkan meninggal, adik-adik. Nah, adik-adik bisa dibayangkan bagaimana keadaan bangsa Indonesia pada zaman itu, adik-adik. Mereka harus hidup dalam keadaan yang tidak makmur seperti yang kita alami saat ini. Untuk itu, adik-adik, kita pun harus selalu bersyukur dengan keadaan kita saat ini juga. Melihat keadaan yang memprihatinkan ini, beberapa orang dari bangsa Indonesia terus berjuang, bahkan rela untuk berperang, kehilangan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya proklamasi ini, berarti menandakan bahwa Indonesia sudah merdeka, terbebas dari bangsa penjajah yang ingin mengambil keuntungan di dalam bangsa Indonesia. Hingga pada saat ini Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur dengan keadaan Indonesia yang semakin maju. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan patut berkarya untuk bangsa Indonesia ini, untuk terus mengingat para pejuang yang telah mendahului kita, yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pada bacaan kita pada hari ini yang terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 mengisahkan tentang aturan yang dikeluarkan oleh Allah untuk budak yang hidup pada zaman Ibrani kuno. Yang dimaksud oleh budak di sini adalah orang yang mengabdi kepada seorang tuan yang biasanya tidak mendapatkan upah. Salah satu alasan seseorang memilih untuk menjadi seorang budak adalah untuk tetap bertahan hidup dan mendapatkan perlindungan di tengah kemiskinan. Nah, adik-adik, orang-orang pada zaman dahulu ketika hidup dalam kesusahan, misalnya kekurangan makanan, hidup di dalam kekurangan pakaian dan sebagainya, mereka pun harus mencari cara supaya bisa untuk tetap bertahan hidup. Salah satunya adalah menjadi seorang budak. Dalam masa mengabdikan diri kepada tuannya, tidak jarang seorang budak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari tuannya, seperti tidak mendapatkan upah, mendapat siksaan berupa pukulan maupun cambukan. Melihat keadaan ini, Allah tidak tinggal diam, hingga Allah mengeluarkan aturan untuk menjaga hubungan baik antar manusia, yaitu antara si budak maupun tuannya. Dalam aturan ini, Allah memberikan pilihan kepada setiap budak untuk menentukan masa depannya atau kelanjutan hidupnya setelah masa pengabdian kepada tuannya selesai. Seorang budak diberi kebebasan untuk memilih apakah setelah waktu pengabdiannya habis tetap setia kepada tuannya atau tidak. Seperti yang sudah Allah lakukan pada budak zaman dahulu, dalam kehidupan kita zaman ini juga Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih apakah kita mau taat kepada perintahnya atau tidak. Seperti kondisi yang kita alami saat ini, virus corona tengah menyerang beberapa daerah yang ada di belahan bumi. Salah satunya adalah Indonesia. Adanya virus corona ini menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya di luar rumah. Contohnya, adik-adik tidak bisa bersekolah seperti biasanya dan harus belajar dari rumah. Adik-adik tidak bisa bermain bebas seperti biasanya. Untuk mencegah penyebaran virus corona semakin meluas, pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan untuk kita terapkan. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah ketika kita beraktivitas di luar rumah,
kita diwajibkan untuk menjaga jarak satu sama lain. Selanjutnya, kita diharuskan menggunakan masker. Berikutnya, kita harus selalu mencuci tangan dengan cara yang benar. Terakhir, kita harus tetap menjaga kesehatan kita seperti olahraga, menjaga pola makan, dan sebagainya. Nah, adik-adik, seperti yang sudah Tuhan Allah berikan kepada budak pada zaman dahulu, yaitu kebebasan untuk memilih masa depannya, begitu juga kita pada saat ini di tengah pandemi virus corona, kita diberi kebebasan untuk memilih apakah kita mau taat mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan atau tidak. Jika kita melakukannya dengan benar, maka kita pun akan tetap berada dalam keadaan yang sehat. Jika tidak, kita pun harus menanggung resiko yang sudah ada, yaitu kita gampang terkena oleh virus corona. Nah, adik-adik, berdasarkan uraian pembelajaran kita pada hari ini, Tuhan mengajarkan kita untuk mengingat kembali kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita agar kita tetap terus berkarya, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikianlah pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan karena Tuhan senantiasa melindungi kami hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kemerdekaan yang sudah Kau berikan di dalam hidup kami terus kami ingat Bapa, sehingga kami pun terus berkarya dan dengar-dengaran hanya kepadamu. Berkatilah kami di dalam tumbuh kembang kami Tuhan, baik di dalam pendidikan maupun kesehatan kami. Berkatilah juga kepada orang tua kami di dalam pekerjaan maupun kesehatan mereka. Begitu juga kami berdoa untuk guru-guru PA kami Tuhan, lindungi sertai mereka di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Berikan mereka hikmat serta kebijaksanaan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, ampuni salah dosa kami. Inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang ada di rumah juga boleh siapkan tempat persembahannya dan kita akan memberikannya kepada Tuhan. Nah, untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dengan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih atas semua itu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan kami juga berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa belajar untuk senantiasa memberi berkat kepada sesama kami. Terkhususnya pada hari ini kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Biarlah melalui persembahan yang sudah kami berikan dapat kami pakai untuk memuji dan memperluas dan serta memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri infak kita pada hari ini. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Nah, adik-adik, selesai sudah infak kita pada hari ini dan kakak mau pamit undur diri dengan Kak Eda. Kak Merlin. Sampai ketemu lagi pada infak selanjutnya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, dadah.